sejak lama, bahkan saat masih di era Kesultanan, Banten dikenal kaya akan khasanah seni budaya. Seiring perkembangan zaman, termasuk ketika Banten berdiri sebagai sebuah provinsi, beragam seni budaya tradisional tersebut terus tumbuh dan berkembang di masing-masing 8 kabupaten kota yang ada. Di kawasan timur Kabupaten Serang dan Kota Serang, tepatnya di Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Walantaka, sudah sejak lama tumbuh kesenian rakyat yang disebut dengan ubruk. Meski hingga kini belum ada pihak yang bisa memastikan daerah kapan ubruk muncul dan berkembang. Oleh pelakunya, ubruk diyakini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Hari waktu zaman Kesultanan emang cantel macam asli seni maksudnya gitu, macam nyeni. Pokoknya waktu perbatas make sepeda, barulah mas sepeda kan, lain mobil kia. Jadi akhirnya mah habis tinggal ngeunana lah, make mobil turun mobil, tapi baru lama kerja cantel sepeda. Soalnya baheula eta istilah milu ka batur. Modelna ubruk di mawuk eta disebut sinar muda. Ngan sewaktu Mang Cantel milu eta ka ubruk sinar muda nya sekitar 80-an lah gitu. Sama lahan kerja mang pakai obor ge baheula mah cenah pakai obor. Jadi Mang Cantel mah can asup kana seni. Saiki Mang Sarmani arep ngenalakan sinden. Sing nomor 6 rukuning iman. Iki mah arane ke rukuning iman tertib bae nol mulak kaya gentong. Manganengan semeti. Di Kabupaten Serang dan Kota Serang ada beberapa sanggar seni yang masih setia mengusung kesenian ubruk. Tetapi bagi masyarakat di kawasan Serang Timur, ubruk Mang Cantel merupakan primadona. Seni budaya Cantel Group, demikian sanggar ubruk asal Kampung Prisen, Desa Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang dikenal oleh masyarakat. Cantel Group biasanya manggung di acara hajatan. Mereka tampil dari kampung ke kampung mengusung paket hiburan yang terdiri dari 3 bagian, yakni jaipongan, dangdutan, dan ubruk sebagai hiburan pamungkasnya. Seperti layaknya pimpinan suatu sanggar seni, tak salah jika kita membayangkan pendiri Cantel Group sebagai sosok yang eksentrik. Apalagi di panggung, Mang Cantel adalah bintang utama sang primadona. Tapi bayangan itu langsung pudar manakala kita melihat keseharian Mang Cantel. Sukardi, demikian nama asli Mang Cantel. Di rumahnya, Kampung Prisen, Desa Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, tinggal bersama Amsah, 40 tahun, istrinya yang ke-13. Dari Amsah, Mang Cantel mempunyai 3 anak. Di rumahnya, pria yang mengaku berusia sekitar 67 tahun itu sehari-hari menjalani profesi sebagai pengembala kerbau. Setiap pagi hingga petang, Sukardi alias Mang Cantel mengembala 2 ekor kerbau bule dengan sistem bagi untung bersama pemiliknya. Ubruk eta maksud namanya ari cekolot baheula. Hari disebut ubruk eta ngaran-ngaran brug, segala-gala brug.
daharna brug jika kieu atuh sarena brug eta nu disebut brug cina ros kasahawan pasti kitu nya belajar ngabodor mah nya belajar sorangan gitu pokoknya malah mendidik turunan mah teh turunan Mang Cantel mah jadi mau mencekal sendiri lah gitu dididik di kolot-kolot di kesepuhan gitu nya teh aya biasa dilakukan mah soalna setelan jeung babaturan istilah ngadu hayam untuk latihan biasa eta mah umpama siga main sendewara gitu nya jam 5 rapat heula jadi ari buruk di dieu mah henteu jadi sekaligus bicara anu umpama ieu muka carita naon jadi nu penting ieu jadi geus ngalalarti tah Pak lamun muka cerita anu tah si eta geus boga rasa peranan aing pasti jadi kieu cenah jadi kieu tah kitu jadi geus ngarti. Selain Mang Cantel sebagai maskot, sukses tidaknya penampilan seni budaya Cantel Group tidak lepas dari sosok Sarmani. Pria berusia 69 tahun inilah dalang atau sutradara yang mengatur seluruh pertunjukan. Mulai dari urutan kesenian yang tampil hingga lakon yang akan dibawakan. Sarmani pula yang menjadi lawan main Mang Cantel. Sambil menabuh gendang, Sarmani melakukan dialog-dialog berisi lelucon bersama Mang Cantel. Seperti juga Mang Cantel, dalam kesehariannya, Sarmani pun sangat bersahaja. Di rumahnya di Kampung Cisereh, Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Sarmani berjualan barang kebutuhan rumah tangga di warung kecilnya. Kalau ngegabung sama Mang Cantel sekitar tahun 82 Pak. Kalau penentuan setelah berjalan, iya boleh dikatakan ngadalangin seluruh pemain kita yang ngemainkan. Gimana gerak-gerik anak wayang itu kita yang mengelola sambil megang gendang dari awal. Jadi seluruh pemain main di Kalang tuh bagaimana ini gerak-gerik apa cerita dia, apa bagi anak, apa bagi bapak, kita bagaimana menyikapin bahasa orang tua, bahasa orang berkeluarga, atau kalau anak keluar anak, bagaimana kita menyikapin sikap anak. Jadi meluruskan jalur. Lakon yang ada tergantung penggemar Pak. Misalnya seumpama contoh kata Saibul Hajat, Mang Sarmani saya minta ceritanya itu langsung kita oh, pesan Bapak Saibul Hajat malam ini minta contohnya korban lebaran itu udah disediakan atau judul anak tiri itu udah disediakan. Para pendukung teater rakyat ini adalah sejumlah dayaga atau pemain musik gamelan, pemain solo organ, penari jaipong, penyanyi dangdut, dan para pesinden. Mereka seperti juga Mang Cantel dan Sarmani, tak pernah belajar secara khusus. Keterampilan yang mereka miliki betul-betul diperoleh dari hasil belajar di panggung. Dalam Ubruk, tak sedikit pula para pemainnya masih satu keluarga atau kerabat. Misalnya, seorang pemain nayaga menyertakan putrinya sebagai penari. Salah satu contohnya adalah Kartika, gadis berusia 21 tahun ini sejak kecil sebelum bersekolah sudah mengikuti ayahnya yang berprofesi sebagai pemain musik ubruk dari panggung ke panggung. Kartika lalu tumbuh menjadi penari jaipongan dan penyanyi dangdut. Ia mempelajari gerakan jaipong secara otodidak dengan cara melihat aksi penari senior di panggung dan dari tayangan video. Tarian sendiri sih, soalnya di sini kan pada otodidak ya, nggak ada sanggar atau nggak ada apa. Jadi otodidak sih, bisa sendiri. Pas waktu pertama ikut jaipongan juga cuma ngeliatin aja, pertamanya ikut-ikut doang. Iya, tadinya ikut-ikut doang. Terus dalam hati pengen bisa ya ikut gitu. Bapak ikut di sini dulu. Iya. Bapak dulu di sini ini main bonang. Biasanya sih ya dari pertama datang sampai dari siang jam 2-an ya. Nyampe jam 1-an, jam 1 malam. Ya paling istirahat lah sebisa mungkin. Paling iya kondisinya jaga minum vitamin doang. Sebenarnya kalau terjun di dunia seperti ini udah turunan ya, udah turunan dari bapak, dari orang tua juga.
Jadi kalau nggak ikut rasanya gimana gitu kan, soalnya dari kakak pertama nyampe adik terakhir kan ikut dunia seni semua. Jadi kalau saya nggak ikut kayaknya nggak ini gitu loh. Iya, kayak bukan saudaranya juga. Hanya sampingan, soalnya kerja sebenarnya saya juga karyawan di Kommas. Oh. Iya. Cuma kerja sampingan, kalau ada hari libur ikut. Kalau nggak ada hari libur ya paling kerja biasa aja, iya. Selain penari, pesinden juga memegang peran penting dalam pertunjukan ubruk. Setidaknya ada 2 babak yang mengharuskan mereka tampil, yakni saat sesi pertunjukan jaipongan dan pada saat pentas ubruk. Pada ubruk, biasanya para pesinden melantunkan tembang di sela-sela peralihan babak. Karena durasi pertunjukan cukup lama, dalam sekali tampil, sedikitnya ada 3 pesinden yang disertakan oleh Cantel Group. Berbeda dengan para penari jaipongan dan penyanyi dangdut, para pesinden di Cantel Group usianya rata-rata sudah lebih dari separuh baya. Di antaranya adalah Sukriah. Seperti halnya Kartika, Sukriah pun menjadikan profesi penghibur di seni ubruk ini sebagai pendapatan sampingan untuk membantu ekonomi keluarganya. Lama berapa ya? Umuran 10 tahun tuh. Udah jadi sinden? Iya, udah 10 tahun. Udah bisa sendiri. Dapat ngedenger dari radio aja. Ada keturunan misalkan ibu, ada. nenek? Iya, ada. Oh, ada darah seninya. Iya. Dari nenek. Dari nenek. Dulu nenek sinden. Iya, neneknya sinden. Sedua-duanya dari bapak, dari ibu. Dari panggung ke panggung, dari radio. Cara belajarnya ya sambil ngedengerin, sambil berjalan gitu. Sambil main lagi di topeng Bapak Sukri dulu. Sebelum sama Mang Cantel, ibu sudah bergabung sama berapa grup? 2. Iya. Jadi ini grup ketiga? Iya, ketiga ini. Bisa tampil di grup yang lain juga sistemnya? Misalkan kalau ada yang ngajak. Oh. Iya. Jadi ini tidak terikat ke satu grup? Iya. Kalau ada yang ngajak? Ikut. Ada berapa lagu sih Bu kalau di ubruk itu lagu? Banyak, nggak kebilang. Nggak kebilang? Nggak kebilang. Ada 30? Ada. Itu lagunya bahasa Sunda? Sunda. Kalau sekarang ibu ngapalinnya gimana caranya? Ngapalinnya bari jalan aja. Bari jalan maksudnya? Bari jalan itu ngedengerin, kalau saya ketemu ya lanjut, kalau enggak pasrahin sama temen gitu. Kalau di penampilan, kan ibu tadi lagunya banyak puluhan ya? Iya. Kalau biasanya di penampilan begini yang dibawain berapa lagu? Paling lah hari banyak orang mah 4-3 lah. Banyak gitu. orang tuh maksudnya banyak pesinden? Iya, banyak teman itu, enggak sendiri saya. Kayak sekarang ini berapa orang biasanya? Paling sekarang mah 2 tuh. 2? Iya, nggak kebagian orang. Kalau 2 biasa berapa lagu? Paling 15 lah. 15 lagu? Iya. Ibu kan gini. Terus dangdutan. Ngurilingan sisi cai, nu herang cai talaga, sing areling kana diri, di dunia seergo goda.